Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab induksi elektromagnetik. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menghitung nilai arus maksimum yang mengalir pada suatu kumparan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah kumparan terdiri atas 40 lilitan dan memiliki hambatan 4 ohm. Kumparan ini berada dalam medan magnetik yang sejajar dengan sumbu kumparan. Diketahui bahwa fluks magnetik yang memasuki kumparan berubah terhadap waktu sesuai dengan persamaan V sama dengan 10 pangkat negatif 4 sin dari 3 kali 10 pangkat 3 T dengan satuan Weber, yang mana T dalam satuan second. Pertanyaannya, Sobat 100, tentukan kuat arus maksimum yang mengalir itu berapa ampere. Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah di sini ada suatu kumparan, diketahui di soal jumlah lilitannya adalah 40. Kumparan ini memiliki hambatan sebesar 4 ohm, yang mana fluks magnetik yang memasuki kumparan itu berubah-ubah terhadap waktu. Diketahui persamaan fluks magnetiknya adalah V sama dengan 10 pangkat negatif 4 sinus dari 3 kali 10 pangkat 3 T dengan satuan Weber. Yang ditanya adalah nilai kuat arus maksimum yang mengalir. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Di sini langkah pertama Sobat 100 gunakan hukum Faraday untuk menentukan persamaan GGL-nya terlebih dahulu. Jadi formula yang kita pakai di sini adalah GGL sama dengan negatif N d flux per dt. Sobat 100 masukkan jumlah lilitannya 40, lalu persamaan fluksnya yang ini 10 pangkat negatif 4 sinus dari 3 kali 10 pangkat 3 T. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya GGL sama dengan negatif 40 kalikan dengan turunan pertama dari 10 pangkat negatif 4 sinus dari 3 kali 10 pangkat 3 T. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Yang fungsi sinus ini kalau diturunkan jadi fungsi kosinus ya. Lalu angka di dalamnya ini kalikan ke depan. Jadi nanti kita dapatkan sebagai berikut, yaitu GGL sama dengan negatif 40 kalikan 10 pangkat negatif 4 kalikan 3 kali 10 pangkat 3 dari kosinus 3 kali 10 pangkat 3 T. Nah kita hitung angka yang di depan dulu ya. 10 pangkat negatif 4 kalikan dengan 10 pangkat 3 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 1. 10 pangkat negatif 1 kalikan dengan 40 hasilnya adalah 4 ya. 4 kalikan 3 ketemu 12. Ingat ini masih ada tanda negatif, sehingga persamaan GGL-nya adalah negatif 12 dari cos 3 kali 10 pangkat 3 T. Nah karena yang ditanya kuat arus maksimum yang mengalir, maka di sini Sobat 100 ambil nilai maksimumnya saja. Jadi nilai maksimumnya itu adalah angka yang di depan ini, sehingga kita dapatkan GGL maksimumnya adalah 12 volt. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah untuk menghitung kuat arus maksimum yang mengalir, Sobat 100 gunakan hukum Ohm, yang mana formulanya adalah arus maksimum sama dengan GGL maksimum dibagi dengan hambatan. GGL maksimumnya 12 volt, hambatannya 4 ohm, sehingga arus maksimum sama dengan 12 volt dibagi dengan 4 ohm. 12 dibagi 4 ketemu jawabannya adalah sama dengan berapa? Sama dengan 3 ampere. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, kalau sudah diketahui persamaan fluks magnetik, diketahui hambatan pada suatu kumparan, diketahui jumlah lilitannya, ditanya kuat arus maksimum yang mengalir, maka di sini ada beberapa step perhitungan. Langkah pertama Sobat 100 gunakan hukum Faraday untuk menentukan persamaan GGL-nya. Yang mana formula yang dipakai adalah GGL sama dengan negatif N d flux per dt. Jadi di sini Sobat 100 turunkan persamaan fluks magnetik terhadap waktu, lalu kalikan dengan negatif N, nanti ketemu persamaan GGL-nya. Nah dari persamaan GGL ini Sobat 100 ambil nilai maksimumnya, yaitu angka yang di depan fungsi sinus atau fungsi kosinus. Jadi angka ini adalah GGL maksimumnya. Kemudian untuk mendapatkan arus maksimum gunakan hukum Ohm, yang mana arus maksimum sama dengan GGL maksimum dibagi dengan hambatan. Nah ini tinggal dihitung saja, nanti ketemu ya kuat arus yang mengalir itu sekian ampere. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal
berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.